Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung dalam renungan singkat Dehonian edisi Selasa 20 Desember 2016 pada masa khusus Advent. Saya berharap Anda semua ada dalam rengkuhan kasih Allah. Sejenak kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kabar sukacita itulah yang diterima oleh Bunda Maria dan direnungkan oleh gereja. Mungkin kabar ini awalnya menggetarkan bagi Maria. Dia seorang perawan yang bertunangan dan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tiba-tiba diberitahu bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Betapa terkejutnya sang perawan ini. Dia adalah perempuan yang tidak neko-neko. Dia adalah perempuan yang sederhana. Dia perempuan yang taat, mengerti bagaimana menjalankan kehidupan sebagai orang yang beragama, orang yang mempercayai Allah, orang yang sungguh mengerti bagaimana caranya harus hidup. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat, Gabriel namanya, dia mendatangi Maria, memberitahukan kabar ini, kabar yang menggetarkan. Malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria terkejut lalu mengatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Tetapi malaikat itu menegaskan, memberi keyakinan kepada Bunda Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Dan setelah itu Maria mengatakan, "Fiat mihi secundum verbum tuum." "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ecce Ancilla Domini.
Aku ini hamba Tuhan. Maria mengerti bahwa ini berat. Dia harus menanggung resiko. Dia harus mengalami peristiwa yang tidak pernah dia sangka-sangka. Memang berbeda dengan Zakaria. Maria lebih terbuka terhadap kemungkinan Allah berkarya melalui dirinya. Kita melihat keterbukaan hati Maria ini, dan ia menyadari bahwa ini adalah kehendak Allah. Jika ini kehendak Allah, maka saya akan melakukannya. Dan fiat Maria ini menjadi sebuah peristiwa besar di dalam kehidupan yang menyelamatkan melalui karya Allah ini. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, disebut sebagai kabar gembira karena efeknya menggembirakan bagi seluruh dunia. Bukan hanya menggembirakan untuk Maria, malah mungkin pertama-tama ini menggetarkan bagi Maria, menakutkan. Bukan kabar yang menggembirakan, tetapi kabar yang menggelisahkan. Tetapi dengan fiat Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat ini mengubah dan akhirnya membuat Maria menjadi mengerti bahwa inilah kehendak Allah yang harus ia jalani. Maria siap menjalankan apapun yang dikerjakan Allah melalui dirinya, dan dia menyerahkan hidupnya kepada penyelenggaraan Allah itu. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengerti kalau Allah memilih dia, maka Allah pun akan bersama dengan dia. Dia tidak akan dibiarkan berjalan sendirian, karena ini adalah perkara besar dalam hidupnya. Para sahabat Resi, kita harus meniru, meneladan apa yang dibuat oleh Maria, sang perawan yang dianugerahi oleh Allah kesempatan untuk terlibat dalam karya keselamatan ini. Keterbukaan hati Maria yang akhirnya mendorong dia untuk memahami bahwa inilah kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka dia hanya berani mengatakan fiat. Jawaban Bunda Maria ini sungguh-sungguh jawaban orang yang memiliki iman. Ada keyakinan besar bahwa apa yang akan dia jalani ini akan membawa efek keselamatan bagi begitu banyak orang. Dan ia sendiri tahu dan sadar bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. Dia tahu resiko, dia tahu konsekuensinya, tetapi dia berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Meskipun dalam perjalanan berikutnya ada banyak konsekuensi yang membuat hidupnya tidak nyaman, tetapi Maria sungguh mengerti inilah yang dikehendaki oleh Allahnya. Dia dipakai oleh Allah. Dia punya kesadaran bahwa yang menggunakan dia adalah Allah. Maka dia hanya berani mengatakan sebuah kepasrahan, bukan kepasrahan yang pasif, tetapi kepasrahan yang aktif. Dia menanggapi sapaan Allah itu dan kehendak Allah dengan menyerahkan kepada penyelenggaraan Allah sendiri atas hidupnya. Para sahabat Resi, sikap yang sama harus kita miliki. Terbuka kepada kehendak Allah, mengerti bahwa Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita akan selalu bersama dengan Dia. Utamanya, kita harus memiliki kepercayaan bahwa apa yang dikehendaki Allah adalah yang terbaik, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sahabat Resi, mari kita teladani iman Maria ini. Kita teladani fiat Maria ini, dan kita hidup seperti apa yang pernah dihidupi oleh Maria. Melakukan kehendak Allah, terbuka kepada kehendaknya. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.